يتدارسون الفقه فجلس صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الفقه ثم التفت وقال كلا المجلسين على خير وإنما بعثت معلما فكأنه صلى الله عليه وسلم مال إلى حلقة الفقه. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tatkala beliau melewati sebuah masjid, beliau singgah dan masuk ke dalam masjid di Madinah Munawwarah. Beliau melihat dua halaqah, dua perkumpulan. Perkumpulan pertama perkumpulan ngaji Al-Qur'an, perkumpulan kedua perkumpulan mengkaji ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu syariat Islam, dan kemudian beliau duduk bersama mereka yang mengkaji sebuah ilmu fikih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar. Dua majelis ini adalah dua majelis yang baik, tetapi aku duduk di majelis untuk mengajar fikih karena aku diutus sebagai pengajar oleh Allah Subhanahu wa taala." ولذلك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في حلقة الفقه؟ قال العلماء لأن الفقه نفعه متعدي وأما الذكر مقتصر على الذات. Kata ulama, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sebuah perkumpulan yang mengkaji ilmu fikih, tidak mau malah mendatangi perkumpulan yang malah mengaji ilmu Al-Qur'an? Kata para ulama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat mengkaji ilmu fikih manfaatnya itu bisa meluas, tidak hanya terhadap diriku tetapi juga mampu manfaat tersebut kita berikan terhadap orang sekitarku. Tetapi berbeda dengan mengkaji ilmu Al-Qur'an, hanya kita yang mendapatkan pahalanya. Naf'uhu mukhtasir, manfaatnya hanya sebatas aku yang akan mendapatkannya. ما معنى النفع المتعدي وما معنى النفع القاصر؟ النفع القاصر الذي يستفيد منه قائل تذكر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هذا لكن متعدي لأن والذي يتعلم يستفيد ثم الذي يتعلم مما تعلم منك يستفيد. Dan dua manfaat muta'addi, manfaat tersebut bersifat meluas dengan manfaat yang hanya sebatas ia dapatkan tentu berbeda. Manfaat muta'addi tentu dia bisa mendapatkan seperti mengkaji ilmu fikih, mengkaji ilmu majelis macam ini. Seseorang yang menjelaskan mendapatkan manfaat, yang mendekarkan mendapatkan manfaat, dan seseorang yang kalian ajarkan pun juga mendapatkan manfaat. Ini maksudnya adalah manfaat yang mampu meluas, tidak hanya sebatas manfaat yang hanya ia dapatkan. Seperti apa? Seperti berzikir, menyebut nama Allah, berzikir menyebut la ilaha illallah, bermanfaat. Nah, bermanfaat, tetapi hanya dia yang mendapatkan manfaat tersebut, hanya sebatas dirinya, tetapi manfaat tersebut tidak meluas terhadap orang lain. Yaqul ulama rak'ah min 'alim khair min 1000 rak'ah min 'abid ghair 'alim. Disebutkan dalam ucapan bahwasanya satu rakaat yang dilakukan orang alim itu jauh lebih mulia daripada 1000 rakaat yang dilakukan ahli ibadah yang bukan orang alim. Contohnya bagaimana? الآن مثلا عندما دخلتم إلى هذا المسجد المبارك قبل أذان المغرب هناك من كان كالعادة يدخل المسجد يصلي ركعتين السنة القبلية ثم يصلي المغرب ثم يصلي البعدية ثم ينصرف. Permisalannya adalah sebagaimana tatkala ada beberapa orang datang ke masjid sebelum azan maghrib, datang ke masjid, dia sholat qabliyah, dia duduk, berwudu dan semacam itu, kemudian dia selesai sholat dia pulang. وهناك من عندما دخل من قبل أن يخرج من بيته بدأ بتحرير النيات نويت أن أصلي المغرب جماعة وفي مسجد فهذا أجره أعظم من الذي تعالى النيات في جماعة هذا أعلى في الدرجة. Nah, orang yang kedua dia maghrib dalam itu syarat terserah, bebas saja. Kita akan i'tikaf. Berbeda di mazhab al-Imam Malik. Kita ingin beriktikaf, disyaratkan harus dalam keadaan berpuasa. Harus disyaratkan
dari subuh sampai maghrib. Syarat waktu kita boleh Imam Syafi'i boleh mau 1 jam, mau 2 jam, mau waktu tentu dibolehkan oleh Allah Subhanahu. فلما نوى الاعتكاف نوى بعده أن ينذر ذلك الاعتكاف فقال نذرت الاعتكاف المنوي فيصير هذا الذي نوى الاعتكاف سنة. لما قال نذرت تحولت السنة إلى فريضة فارتفعت 70 درجة زيادة. Nah, tatkala kita ingin berniat i'tikaf, sebaiknya kita nazarkan untuk beriktikaf tersebut. Yang mungkin pertama kita niat i'tikaf hanya mendapatkan pahala sunnah, tatkala kita nazarkan, kita mendapatkan pahala wajib 70 kali lipat lebih banyak daripada pahala yang kita dapatkan seperti biasanya. Apa yang kita ucapkan? Kita cukup berucap, nazartu an a'takifa fi hadzal masjid. Aku bernazar untuk beriktikaf di masjid ini selama aku berada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia masuk dalam masjid tersebut, dia sudah mendapatkan pahala i'tikaf yang wajib karena sebab nazarnya dia. ثم لما استقر في المكان الذي أراد أن يصلي فيه ماذا نوى؟ لم يقل أصلي ركعتين قبلية المغرب أو سنة المغرب، لا، قال نويت ركعتين تحية المسجد سنة الوضوء وقبلية المغرب. هذه 3 نيات تندرج في ركعتين، فكأنه صلى 6 ركعات، ركعتين لتحية المسجد، ركعتين سنة الوضوء، ركعتين القبلية. بينما الأول هذا صاحبنا الذي ذهب صلى ركعتين هكذا قبلية فقط. لذلك العلم يميز الدرجات النيات. هذه الصلاة تدخل في هذه الصلاة، ليس كل صلاة تدخل مع بعض، لكن هذه الصلوات التي ذكرها لكم تدخل مع بعض. تحية المسجد قبلية وسنة الوضوء. Dan beliau seseorang tatkala masuk ke dalam masjid, salat kemudian qabliyah, ia niatkan salat tahiyatul masjid, ia wudu, dia melakukan salat 2 rakaat mendapatkan pahala 6 rakaat. Berbeda dengan tidak tahu ilmunya, datang hanya dapat 2 rakaat. Inilah yang membedakan keilmuan, membedakan derajat dan pahala seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama salat rakaat tapi berbeda, yang satu dapat pahala 6 rakaat, yang satu yang mendapatkan 2 rakaat. Maka perlu kita mengkaji sebuah ilmu agar kita semakin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan kemudian ada datang orang lain yang jauh lebih alim, jauh lebih memiliki keilmuan. Tidak hanya sebatas 6 rakaat yang ia dapatkan, dia mampu mendapatkan 10 rakaat. Dia niatkan niat salat istikharah, haji, ditambah niat salat iya, ditambah salat sunnatul wudu, dan kemudian tahiyatul masjid. 5 salat artinya 10 rakaat, ia dapatkan 2 rakaat saja. ثم بعد ذلك أخرج السواك وهي سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في رواية عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة. Dan kemudian dia siwak, yang diucapkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau saja karena aku tidak ingin memberatkan terhadap umatku, maka aku akan mewajibkan bagi mereka untuk memakai siwak sebelum sholat wudu atau hendak melakukan ibadah sholat. Sebenarnya siwak adalah wajib, tetapi karena sifat rahmatnya Nabi Muhammad, maka tidak diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أولا يمسك السواك بهذه الطريقة هكذا، 3 هذه الأعلى والاثنان هذه الأسفل، غير الذي يستاك وهكذا مثلا، أو يستاك مثلا هكذا مثلا ما يمسك الدبار. فرق الذي يحافظ على السنة حتى في مسلكه يحافظ على السنة فيكون أعلى من الذي لم يحضر السواك أصلا أو أحضر السواك لكن لا يعرف كيف يمسك السواك وكيف يستاك. Dan seseorang yang memiliki ilmu, paham bagaimana bersiwak, adalah dia harusnya memahami bagaimana cara bersiwak. Tidak hanya sebatas megang semacam ini atau megangnya dengan cara yang berbeda seperti kita megang rokok seperti tidak, kata beliau, tetapi pakai cara yang sunnah. Bagaimana cara sunnah? Yaitu 2 tangan di bawah, 3 jari di atas, diletakkan semacam ini. Ini adalah cara sunnah memegang siwak. Tidak sembarangan. Tidak hanya kita miliki dan pakai sembarangan, tidak, tetapi memiliki sebuah cara yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم تعلم كيف يستاك بأن يضع
السواك في الأسنان العليا، يبدأ بالأسنان العليا من المنتصف من هنا إلى أقصى اليمين، ثم ينزل إلى الوسط، ثم يرتفع فوق إلى أقصى اليسار، ثم ينزل ثم يرجع إلى المنتصف. هذا واحد، يفعلها ثلاثة. واحد sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أتى بالدعاء النبوي: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وقوي به لهاتي وبارك لي فيه وأثبني عليه يا أرحم الراحمين. Dan kemudian setelah bersiwak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, putihkanlah gigiku, kuatkanlah gusiku, dan tajamkanlah dan tetapkanlah apa yang ada tenggorokan ini, namanya ini في Indonesia, حتى في Indonesia ما أعرف. اللحم الذي يعني أيوة apa nama aku bersiwak tersebut, ya Arham. salat bersiwak 70 salat. Sallallahu bersabda, hanya satu salat bersiwak lebih baik, mulia, mengungguli pahala kali salat bi'imamah taqulu 35 salat bila imamah. Dan imamah lebih 30 kali lebih baik daripada salat tanpa imam. Wa salat al-kufiyah kadalik تعتبر العمامة كل ما الكوفية juga semacam sebagai seperti orang yang memakai imamah, karena maksud pada imamah mata umur ras, menutupi bagian kepala, mendapatkan orang yang kedua yang memahami ilmunya. Dia datang sholat, dimulai dari niat dari rumahnya, niat yang banyak yang membuat dia semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, sholat 2 rakaatnya tidak hanya sebatas satu niat, beberapa niat yang membuat dia semakin banyak lagi pahalanya, ditambah dengan siwak, ditambah dengan imamah. Subhanallah, perbedaan yang jauh. Yang pertama hanya sekedar itu saja yang ia dapatkan, tapi orang kedua karena mengetahui ilmunya mendapatkan pahala dan derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم لبس الرداء هذا الرداء، وهذه كذلك سنة. لبس القميص، وهذه كذلك سنة. كل هذه تكون أفضل كلما عمل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. لذلك نقول لكم ركعة من عامل خير من 1000 ركعة من عامل ليس عالم. Memakai rida juga sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakai gamis juga sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sunnah yang kita lakukan adalah derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita katakan, satu bagi orang yang alim besarnya mahal, jual bisa dengan untungan yang besar. Ini dengan cara pandangan orang yang memandang dengan duniawi. Wa amma ahlul Islam wa ahlul iman wa ahlul tasawuf atau ilmu tazkiyah nafs, hum yuhawwilun al-'adat ila 'ibadat. Tetapi berbeda dengan seseorang yang beragama Islam seharusnya, dan orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia seharusnya bisa memikirkan bagaimana kimia yang ia lakukan mengubah hal-hal yang ada menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi kimia tahwil al-'adah ila ibadah atau takfir maratib al-ibadah.
Inilah kimia yang mereka lakukan, kimia yang seharusnya orang beragama Islam dan beriman lakukan. Bagaimana? Mengubah hal-hal yang adat menjadi hal-hal berbau ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau melipat gandakan ibadah yang ia dapatkan yang seharusnya sedikit tapi dia bisa mengubah menjadi hal yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. تحويل العادة إلى عبادة في أشياء كثيرة نحن نفعلها على سبيل العادة، لكن إذا استطعت أن تحولها إلى عبادة تحصل على درجات أكبر وأكبر. Hal-hal yang berkaitan dengan adat yang mungkin biasa kita lakukan secara adat itu mungkin bisa kita ubah dengan menjadi ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanya sekedar adat bukan mendapatkan pahala, tetapi tatkala kita ubah cara pelakuannya menjadi sebuah ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. بعض منكم حضر لماذا حضرت الدرس بعد هذا الضيف الذي جاء الدرس أو نحن في كل مثلا أسبوع يأتي ضيف نرى ننظر إليه هذا حسن، لكن هناك نية أعظم. Ada seseorang yang hadir majelis dari kita mungkin berkata, oh mungkin kita lihat ada tamu yang datang, mungkin aku sudah setiap minggu aku datang terus ke masjid ini. Berbeda, bagus, hal tersebut itu bagus, tapi berbeda dengan seseorang yang memiliki pandangan lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kedua, dia berniat keluar daripada rumahnya, ia niatkan dalam dirinya, aku berniat untuk tidak hanya sholat berjamaah, tapi aku juga berniat untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Aku berniat untuk mengambil bagianku daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul tidak mewariskan harta dirham dan dinar, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu yang mengajar pada ilmu, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ketiga, aku berniat untuk mempraktekkan apa yang telah aku pelajarkan. Ini niat ketiga yang ia dapatkan. Dan kemudian niat keempat, aku berniat untuk menyampaikan ilmu yang aku dapatkan, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia berdakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia niat yang baru, niat untuk memperbanyak orang muslim, yang memperbanyak orang yang hadir, dan juga motivasi dengan orang agar mau juga berhadir di majelis semacam ini. Ini adalah niat yang baru. Bukankah di saat kita berdoa Allah maghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, tatkala kita berdoa ya Allah ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami daripada kaum muslimin dan mukminin, maka siapa saudara-saudara kami? Mungkin yang ada kita pernah berkenalan, si fulan, oh siapa kamu? Aku yang datang dari Samarinda, aku datang dari Balikpapan, aku datang dari kota Madinah Munawwarah, aku si fulan dan si fulan. Kata para malaikat, engkau tatkala berdoa ya Allah ampunilah aku dengan saudara-saudara kamu, siapa saudara-saudara kamu? Oh ternyata orang tersebut yang sudah engkau perkenalkan terhadap dirimu, yang kalian saling berkenalan satu sama lain, maka itu pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mampu saling mengenal dan juga saling mendoakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ia niatkan dengan niat yang baru, niat untuk menyampaikan kebaikan, amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Walaupun di jalan dia menuju pulang tidak melihat sesuatu yang seharusnya ia perintahkan dengan kebaikan, yang seharusnya ia cegah dengan hal-hal yang kemungkaran tersebut, tidak ia temukan, tetapi dia telah mendapatkan pahala tersebut karena niat yang telah ia ucapkan walaupun tidak terpraktekkan niat tersebut.
في طريقه إماطة الأذى عن الطريق، أي شيء يؤذي المسلمين في الطريق نويت بسيره من البيت إلى المسجد أن أمي إذا في زجاج إذا في شوك سأبعده عن الطريق، ثم مشى ما في ذلك الزجاج له أجر عند الله للنية الصالحة. Dan juga memakai niat baru tatkala mungkin dia pulang atau berangkat, berniat tatkala melihat sebuah bahaya di jalanan untuk ia jauhkan, menjauhkan gangguan bahaya maupun beling atau kayu atau hal-hal yang dapat menghalangi jalan orang muslim, ia jauhkan, ia permudah jalan orang muslim, itu pun juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memakai niat baru tersebut juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد كان يقول إذا خرجنا من المسجد من البيت إلى المسجد لا نحب أن يكلمنا أحد لأن نخرج بوجهة وكلمة إلى الله سبحانه وتعالى. كان يجهز يقولون قرابة 70 نية، بس عندما يخرج من البيت إلى المسجد 70 نية يجهزها لهذه الصلاة. Dan Al-Habib Abdullah Haddad, beliau tatkala hendak berangkat dari rumah beliau menuju masjid, beliau tidak senang ada orang yang mengajak bicara beliau, karena beliau ingin keluar dari rumah beliau menuju masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan satu pandangan khusus yang terfokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat yang beliau kumpulkan sebelum beliau berangkat dari rumah beliau menuju masjid, ada 70 niat kebaikan yang beliau kumpulkan sebelum beliau berangkat ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yaqul khudhu zinatakum 'inda كل مسجد أو عند كل صلاة. من الزينة الاجتهاد، الكحل هذا استعمال الكحل هذا سنة للرجال وللنساء وللأطفال. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum." Ambillah perhiasan kalian tatkala kalian ingin datang ke atau ingin mendirikan sebuah salat. Di antara sebuah perhiasan seorang laki-laki adalah memakai celak. Celak adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengetahui bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai celak? العرب يسمون الآلة التي تمسح بها العين يسمونه ميل. Di Arab kayunya itu mereka menyebut kalimat tersebut adalah mil, kayunya celak itu. Mereka sebutnya adalah mil dalam bahasa Arab. والوعاء الذي تضع فيه الكحل مادة الكحل الأسود هذا اسمه مرود. Dan tempat untuk celaknya itu yang biasa dimasukin kayunya itu, tempatnya itu sebutnya bahasa Arab adalah mirwad. والميل إذا كان في داخل المرود يسمى مع هكذا مكحلة. Dan batangan tersebut tatkala berada di tempat celak, itulah baru disebut kalimat celak dalam bahasa Arab. الاتحاد سنة أن يكون في العين اليمنى وترا وفي العين اليسرى وترا، ثلاثة هنا وثلاثة هنا وترا، واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة. Dan disunahkan tatkala kita bercelak untuk memakai dengan cara yang ganjil. Mau 1 kali, 3 kali atau 7 kali. Di satu mata memakai ganjil dan di satu mata lain juga memakai di dalam jumlah yang ganjil. طريقة الاتحاد قلنا وترا هنا ووترا في العين الأخرى ووترا في وضع الميل بداخل المرود. Dan kata beliau, perhatikan, fokus terhadap pembahasan ini. Kita telah mengatakan 3 kali memakai dengan jumlah ganjil di mata sebelah kanan, dengan jumlah ganjil di mata sebelah kiri, dan memakai dengan jumlah ganjil tatkala kita mencelupkan di tempat tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan kata beliau. Jika qulna misal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huna 3 witran. Sahih. Huna 3 witran. Tapi sini ini laisa.
dalam pikiran kita, yaitu tatkala satu kali kita masukkan, satu kali kita gesek, satu kali kita masukkan, satu kali kita gesek. Artinya setiap gesekan, setiap pemakaian di celak tersebut kita pakai 6 kali juga celup. Itu adalah cara yang salah, kata beliau. Bagaimana kita mengubahnya dengan pemakaian tersebut, dengan di sini ganjil, di sini juga ganjil, mencelupnya pun dengan cara yang ganjil. Ada yang tahu apa tidak, kata beliau? Akhirnya sawab, 1, 2, 3. 1, 2, 3. هنا يكون 3 وهنا 3 وهنا 5 و5 هذا وإدراك. Tapi tenang. Kata beliau, caranya supaya meletakkannya pun dengan cara ganjil, yaitu yang untuk gesekan terakhir jangan kita celup lagi. Intinya segitu. Ringkasnya seperti itu. 1 celupan, 1 kanan. Celupan kanan, habis 3 sudah, 3 kali celupan. Yang celup untuk sebelah kiri 2 kali celup saja. 1 kali celup, celup lagi, 2 kali celup, langsung gesek lagi. Jadi celupan terakhir tidak dipakai. InsyaAllah bisa kita hafal, kata beliau. Dan ilmu semacam ini kalian tidak akan mungkin hafal dan tidak akan mungkin tertanam di pikiran kalian sampai kalian meninggal dunia, kecuali tatkala kita mau mempraktekannya mulai sekarang. Mulai sekarang kita praktekkan, mulai sekarang kita ajarkan orang di rumah kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, kita ajarkan mereka. Agar apa? Agar ilmu tersebut tidak hilang dari pikiran kita. مثال هذه الجنة، نفترض أن هذه الجنة، هناك أناس هنا في الجنة في الدورة الأرضية وهم في نعيم عظيم وفرحين جدا، ثم في جنة أخرى في الدورة الثانية أفضل من الذين هناك، ثم في الدورة الثالثة أفضل من الثاني وأفضل من الأول، لكن هذا لا يعلم ما الذي في الداخل هناك، لأن الجنة ما في شيء تحسر بالقلب على ما هو في الأعلى. فإذا نحن حافظنا على سنة الاجتهاد فاذهب إلى الدرجة الثانية، إذا حافظت على سنة السواك فاذهب إلى الدرجة الثالثة. الجنة بعدد سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول حافظوا على هذه السنن بارك الله فيكم. Dan beliau memberikan sebuah permisalan. Misalnya di lantai pertama ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga yang lebih besar dan lebih nikmat dan lebih istimewa ada di lantai kedua. Dan kemudian surga yang lebih lagi daripada tersebut ada di lantai ketiga, dan seperti itulah seterusnya. Semakin tinggi surga tersebut, semakin istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita berkata, bagaimana cara aku bisa mendapatkan surga tersebut? Ternyata hanya dengan kita melakukan sunah siwak. Ternyata untuk bisa sampai ke derajat yang ketiga hanya dengan memakai sunnah, memakai celak. Ternyata untuk mendapatkan surga yang tinggi-tinggi di atas sana hanya dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sebanyak apapun sunnah yang kita lakukan, setinggi itu pun derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. في بعض الأيام يكون هناك عدد الوفيات المسلمين كثيرا، فيجوز أن يجعل 2 من الأموات بداخل قبر واحد. Dahulu, tatkala banyak wafat orang-orang muslim yang meninggal dunia beserta minimnya tempat untuk dimakamkan, mereka bahkan para ulama membolehkan untuk menggabungkan 2 mayat di satu kuburan, kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yahduru 35 qabran, kull 2 fi qabrin wahid. Seperti yang terjadi di peperangan Uhud. Tatkala itu meninggal kaum muslimin 70 orang, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali kuburan 35 galian. Dalam artian di setiap kuburan hanya 2 sahabat yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفضل من أخيه الثاني، الأول يدخل هو الذي هو أفضل يقرأ القرآن أكثر، هو الذي يتجدد، والثاني خلفه. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengedepankan dia yang lebih afdal. Mungkin dia adalah orang yang penghafal Al-Qur'an atau lebih banyak ilmunya, maka itu kedudukannya dikedepankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا حافظ القرآن وهذا يحفظ القرآن، هذا يحفظ 100 حديث وهذا يحفظ 100 حديث، هذا محافظ على مثلا الصلاة المسجد وهذا محافظ على الصلاة المسجد، تساويهم في كل شيء. ماذا
واحد مقدم من. Dan jikalau kita melihat, mungkin ada dua orang yang sama. Dia sama-sama penghafal Quran. Yang kedua juga penghafal Al-Quran. Yang pertama dia adalah orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama dia adalah sholat yang melakukan ini dan itu, menghafal 100 hadis. Yang kedua juga hafal 100 hadis. Maka siapa yang kita kan? Keduanya sama, memiliki ibadah yang sama. ينظرون في هذا الذي مات ولا مات هل هو محافظ على السنة؟ نعم. وجدوا هذا في سواك في ثوبه وهذا لا يحمل فيه السواك وهذا في سواك وفي أثر للكحل في عينه وهذا لا يوجد سواك ولا يوجد أثر للكحل. هذا يقدم لأنه حافظ على سنة فيقدمونه في القبر أولا. Tatkala kedua-duanya sama, kita lihat siapa yang lebih berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad. Siapa yang memiliki siwak di antara keduanya. Siapa yang telah ada kelihatan bekas-bekas celak di matanya. Maka kita lihat siapa yang lebih berpegang teguh dengan sunnah, dia akan kita lebih kedepankan. Masya Allah, أخذنا فرق بين صلاة الركن الأول وصلاة الركن الثاني الذي فيها على عدة سنن. Dan alhamdulillah kita telah menghafal insyaallah dan mendengarkan banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mengamalkan agar banyak derajat di hadapan Allah. Oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan fafuz bi'ilmin, maka kejarlah, ambillah kemuliaan dan keberuntungan dengan sebuah ilmu, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Orang-orang mungkin akan meninggal dunia, tapi berbeda dengan ahlul ilm. Orang yang memiliki ilmu, mereka akan hidup seumur hidupnya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mampu mengamalkan nasihat tersebut. Waj'alna wa iyyakum minal ladzina idza sami'u 'amilu. Idza sami'u bil fa'idah ya'malu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada golongan orang yang apabila mendengarkan mau mengamalkannya. Wa hadha kama qulna lakum yani yakun bitanasub baina al-qur'an istaqbal hadhihi al-fawaid kullu wahid minkum yudhakkir al-akhar. Idza dakhala al-masjid la tansa niyyat al-i'tikaf, la tansa an tanzir annaka ta'takif, la tansa an tanwi sunnah al-wudu wa sunnah tahiyyat al-masjid ma'a al-qabliyyah. Nah, maka dari sini kita bisa saling menasihati satu sama lain, menegur satu sama lain dengan teguran yang baik. Kita ingatkan, mungkin dia lupa beriktikaf, marilah kita berniat iktikaf. Mungkin dia lupa untuk bernazar beriktikaf, maka kita katakan bernazarlah dalam iktikaf engkau. Apabila hal tersebut dilupakan oleh saudara kita, kita ingatkan kembali. Kita lupa, kita yang diingatkan. Semacam itulah yang harus kita hidupkan, persaudaraan antara kita, saling mampu memberikan nasihat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. نعم هذه الأبيات تسجل علينا بطالبنا ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وجوارحنا إن شاء الله بكل خير من الطاعة وأن يفضلها وينهى عن كل شر من المعصية ويبارك لنا ولكم في هذه الأوقات وفي هذه الأعمار إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإن كان هناك سؤال فيما تقدم فكنا تستمعون منه قبل الأذان تفضلوا. Beliau menutup ucapan beliau dengan berbagai macam doa yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa tersebut, dan beliau menutup dengan membuka sebuah pertanyaan jikalau ada pertanyaan. Masih ada kurang lebih 3 menit. Jikalau ada pertanyaan, insyaallah bisa secepatnya beliau jawab dengan ringkas insyaallah. Ada yang bertanya? Kalau enggak ana yang tanya kepada kalian, kata beliau. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
النبي صلى الله عليه وعلى نعم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدوة، قوله فعل وسكوته كل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. المشكلة ليش النبي صلى الله عليه وسلم راح الهجرة إلى المدينة المنورة وأقام الدولة هناك مع أنه أمر بإقامة صلاة وإيتاء زكاة وصوم رمضان وهكذا، يعني ليش هو أقام الدولة في المدينة المنورة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. الهجرة ليست من صلى الله عليه وسلم، الله أمره أن يذهب إلى المدينة، وعندما أراد الله أن يبلغ حبيبه صلى الله عليه وسلم أتى جبريل أن الله قد أذن لك بالهجرة أن تخرج من مكة. لم يكن يعلم الرسول إلى أين في بداية الأمر، لا الهجرة إلى أين الله. ظن النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى اليمن في أول، لأنه قيل أنك ستهاجر إلى أرض ذات نخل، يعني في نخل كثير. اليمن فيه نخل والمدينة فيها نخل، فالنبي جاء بأمره أنه سيذهب إلى اليمن. لذلك قال العلماء كثر الأولياء في اليمن ودعا لأهل اليمن اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، لأن همة الأنبياء لما جاء الخبر من سيدنا جبريل أنه إلى أرض ذات نخل، همة النبي توجهت إلى اليمن. سبحان الله، أصبح الأولياء والعلماء يدخلون في اليمن بهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فإذا بسيدنا جبريل يقول له إنها طابة، كان اسمها يثرب في الأول. جواب الله يبارك فيها السائل، الهجرة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama harus kita fahami, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril yang berkata kepada Muhammad bahwasanya Allah telah mengizinkan engkau untuk berhijrah. Sebelumnya Nabi Muhammad tidak mengetahui kemana seharusnya beliau hijrah, ke Madinah kah atau ke tempat yang lain. Sedangkan malaikat Jibril, angkatlah engkau izin untuk berhijrah menuju kota yang banyak pohon kurmanya. Para nabi, mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbesit dalam pemikiran awal beliau Yaman, karena negeri Yaman adalah negeri yang banyak pohon kurmanya. Izinkan untuk berhijrah adalah kota Madinah, tetapi karena terbesit bahwa beliau hijrah adalah kota yang, makanya negeri yang berada di kota Yaman hanya karena sebab satu, yaitu Nabi Muhammad pernah terbesit bahwasanya beliau akan dihijrahkan menuju kota Yaman. Tetapi ternyata perintah Allah memerintahkan dan menggerakkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa dipahami oleh seorang yang bertanya. Dan mungkin cukup sampai di sini apa yang karena sudah